Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Mama Siva di Kembang Sampah Channel. Channel yang memberikan edukasi dan tutorial bagaimana cara mengolah atau mendaur ulang limbah atau sampah yang ada di sekitar kita. Di sini Mama Siva akan memberikan ide-ide kreatif ya, bagaimana cara mengubah dari bahan-bahan yang sederhana dan peralatan yang seadanya menjadi sebuah kreasi seni estetik, menarik dan pastinya cantik dan cocok digunakan untuk menambah keindahan ruangan di rumah kita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi keberkahan dan kelimpahan rezeki. Untuk di video kali ini ya, Mas Siva akan kembali membagikan tutorial ya, bagaimana cara membuat kreasi bunga seperti ini ya. Ini kreasi bunga seperti ini ya teman-teman ya. Ini terbuat dari bahan yang sangat sederhana sekali ya, yang kita mudah dapatkan itu ya. Kita kan di ini ya, apalagi waktu di cuaca panas gitu ya, kita sering membeli kayak gini. Ini minuman es teh manis Solo ya. Ini kemasan es teh manis Solo. Ini kan biasanya kita dapat seperti ini ya. Ini kan ini apa namanya, kalau kita beli itu kan masih bagus ya. Itu kalau bisa dikumpulin gitu ya, dicuci terus di ini, ntar bisa kita membuat kreasi bunga seperti ini. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat kreasi bunga seperti ini ya, ikuti terus video Mama Siva, terus simak dan jangan di skip. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekarang kita mulai aja ya video tutorialnya. Untuk kreasi kita kali ini ya teman-teman, kita menggunakan bahan seperti ini ya. Ini gelas plastik dari bekas teh manis Solo ya. Ini kita akan gunting. Ini kita gunting kurang lebih sekitar 5 cm ya, dari dasar ini ya. Dari dasar gelas ini kita gunting ya. Ini udah dicuci ya teman-teman ya, kondisinya udah bersih. Jadi kalau misalnya ini dicuci dulu biar nggak lengket ya. Ini kita gunting kurang lebih 3-5 cm dari dasar ya. Jadi terserah teman-teman mau yang agak panjang atau yang agak pendek ya, silahkan aja. Ini seperti ini. Kemudian ini kita bagi menjadi 2 ya, dengan cara seperti ini ya. Ini kita samakan dulu. Ini kita gunting. Ini alangkah lebih mudah pakai gunting yang ini ya, gunting yang menyerong. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak ada, boleh pakai gunting apa aja ya. Ini cuman buat memudahkan membentuk ini aja. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini udah terbagi 2 seperti ini ya. Ini kemudian ini kita samakan lagi ya. Kita samakan lagi. Kemudian kita bagi 2 lagi kita ini. Ini kita dapat 1 titik lagi ya. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke yang sebelahnya ini ya. Kita samakan dulu. Jadi ini untuk membuat ini ya, kurang lebih sama ya gitu ya. Biarpun beda-beda dikit nggak masalah ya. Ini kemudian ini yang setelah menjadi 4 ini kita bagi lagi masing-masing menjadi 2 lagi ya. Seperti ini. Jadi masing-masing kita bagi lagi menjadi 2 lagi. Jadi ini satu bulatan ini kita bagi 8 ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita akan balik ya. Kita balik. Ini emang kadang-kadang teman-teman ya, ini dia akan balik lagi kalau ininya terlalu tebal ya. Jadi kita perlu tekan seperti ini.
kita perlu tekan pada bagian lipatan-lipatan ya. Lipatan ini kita tekan dulu supaya dia lebih bisa ya. Setelah posisinya berdiri seperti ini ya, kemudian kita gunting ya, kita gunting dari salah satu sisi ya, dari kita ambil tengah-tengahnya, kemudian kita gunting menyerong, kemudian kita balik dan kita gunting nyerong lagi sehingga bentuknya seperti ini ya, meruncing seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke semua kelopak ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah kita lakukan, kita gunting semua jadinya seperti ini ya. Kemudian setelah seperti ini ya teman-teman, ini kita cat ya. Kita cat menggunakan warna ini. Di sini Mama Syifa punya warnanya warna ini ya, warna kuning gading ya. Kita cat secara merata ya ke semua kelopak ini ya. Semua bagian kita cat pada salah satu permukaannya aja, misalnya atas-atas aja ya. Ini kita cat semua. Setelah semua dicat, kemudian didiamkan dulu beberapa saat sampai dia mengering ya. Setelah mengering, kita ini cat bagian pinggirnya dengan warna merah. Kita ini pinggir-pinggirnya ini aja ya, kita cat pinggir-pinggirnya aja sehingga jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Ini jadi pertamanya warna dasarnya ini kita cat dulu warna ini kuning gading, kemudian pinggirnya ini kita kasih list warna merah gitu ya, seperti ini. Ini jadinya hasilnya seperti ini. Nah untuk satu bunga ya teman-teman ya, satu bunga kita membutuhkan dua seperti ini ya. Jadi kita untuk satu bunga membutuhkan 2 gelas, kemudian kita tumpuk seperti ini. Ya seperti ini ya, ini jadi 2 ditumpuk. Kemudian setelah itu ya teman-teman ya, ini kita punya ini, Mama Syifa punya putik ya. Ini putik apa ya namanya ya, di ininya mah putik melati ya. Ini jadinya seperti ini. Ini putihnya seperti ini ya. Ini untuk bagian tengahnya ya. Kemudian kita akan membuat penguncinya ya, karena ini tuh ada lubangnya ya untuk memasukkan kawatnya. Jadi kita buat penguncinya dengan menggunakan kresek kuning ya. Ini kresek kuning tanpa setrika. Ini kita gunting kresek kurang lebih ukurannya setengah sentian ya. Ya teman-teman, ini kita siapkan kawat kurang lebih panjangnya sekitar 25-30 cm ya. Ini ujungnya ini kita balut ya dengan kresek. Nih ujung kawat ini kita balut dengan kresek kuning. Kemudian setelah itu kita bakar ujungnya dengan korek ya. Ya, jadi seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita masukkan ke sini ya, ke tengah-tengah dari putihnya ya. Jangan lupa kita kasih lem pada bagian bawah kuningnya ini. Kita kasih lem. Kemudian kita tempelkan di tengah-tengah dari putik ini ya. Jadinya seperti ini ya. Untuk tengahnya seperti ini. Kemudian ini untuk ininya ya teman-teman ya. Ini kita lubangin ya. Untuk ngelubangin ini kita nggak cukup menggunakan ini ya, menggunakan kawat yang dibakar ya. Ini kalau misalnya teman-teman nggak punya solder gitu ya, harusnya ini pakai solder. Kalau nggak punya solder boleh pakai obeng yang dibakar gitu ya, dipanasin terus ditancepin ke sini gitu ya. Ini soalnya butuh lubang yang besar buat memasukkan ini, masukkan apa namanya inilah batang dari putiknya ya. Kemudian setelah dilubangin seperti ini kita masukkan ya. Jangan lupa untuk bagian bawahnya ini, bagian bawah dari putik ya, ini yang kita kasih lem pada bagian pinggirnya ini yang buletan ini ya. Soalnya dia kan ininya cekung ya.
untuk putingnya ini bentuknya cekung, jadi kalau misalnya ini kita nggak bisa ke seluruh permukaannya, kita kasih lemnya pada bagian yang ini aja. Kemudian kita tancapkan seperti ini ya. Kemudian setelah itu jadinya seperti ini ya untuk bunganya ya. Untuk bunganya jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat kelopaknya ya teman-teman ya. Ini untuk kelopaknya kita menyiapkan kantong kresek, ukurannya kurang lebih sekitar 8 x 8 cm ya. Kemudian ini kita bentuk menjadi 8 kelopak. Kita bentuk menjadi 8 kelopak ya. Kemudian ini kita gunting menyerong ya, membentuk kelopak. Nih, setelah itu jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita bakar ya. Biasa kita bakar pada bagian lipetan-lipetan ini ya, bagian lipetan dari kelopak ini kita bakar sampai selesai ya, sampai ke semua kelopaknya. Jadi ini kita bakar bagian tengah-tengahnya sama lipetan ininya ya. Jadi jadinya seperti ini untuk ini ya, untuk kelopaknya ya. Kemudian ujungnya ini kita gunting. Kita gunting ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita kasih lem ya teman-teman ya. Untuk yang kita kasih lemnya pada bagian ini teman-teman. Pada bagian lingkaran yang di pinggir ini. Untuk menempelkan kelopaknya ya. Kemudian kita tempelkan ya kelopaknya. Ini jadinya seperti ini untuk bunganya ya. Nah kemudian kita akan membuat daunnya teman-teman. Ininya copot lagi, dia lemnya kurang ini teman-teman. Karena ini lem kayak gini cepet ini ya temen, kalau misalnya kita telat sedikit ininya yaitu cepet kering. Nah kalau udah kering dia gampang copot. Ini bisa kita kasih lem lagi. Dan kita tempelkan ya. Kemudian kita akan membuat daunnya. Untuk membuat daunnya, karena dia itu bunganya ukurannya besar gini ya temen ya, kita tuh harus membuat daunnya yang agak besar gitu ya. Makanya untuk membuat daunnya agak besar, ini Mama Syifa menggunakan botol ini. Ini botol yang besar ya, botol lem mineral yang ukuran besar. Kalau misalnya kita untuk yang kreasi yang kemarin kita menggunakan ininya ya, ini bisa juga, cuman dia itu harus dikasih kawat teman-teman, karena dia itu nggak bisa melengkung sendiri ya. Jadi dia itu harus dikasih kawat, dan kendalanya kalau dikasih kawat itu kadang sering copot-copot lagi gitu ya, sering misah gitu antara plastik dan kawatnya gitu ya. Makanya nih Mama Syifa ganti menggunakan ini aja. Jadi untuk pakai botol ini kita nggak usah menggunakan ini lagi ya, nggak usah menggunakan kawat lagi. Ini kita ambil pada bagian yang bergaris-garis ini ya. Selain lebih ini ya, selain lebih praktis ya, nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai kawat ya, juga lebih mudah gitu. Ini jadi kita ambil pada bagian yang bergaris-garisnya aja.
Untuk membuat daunnya ukurannya sedikit lebih lebar ya, maksudnya lebih besar gitu, kita untuk satu ini kita bagi 3 aja ya. Karena kalau misalnya kita bagi 4 dia ukurannya lebih kecil. Jadi untuk satu buletan ini kita bagi 4 aja. Ini boleh diukur, boleh kira-kira aja ya, disamain aja. Ini seperti ini. Nah, ini ntar bisa dibagi 2 lagi. Kemudian kita ambil ini 2 aja. Jadi untuk membentuk satu ini kita membutuhkan 2 ya, dimana ininya ada garis, ini garis tengahnya ini ya. Kemudian setelah seperti ini, ingat posisinya melengkungnya ke dalam ya teman-teman ya. Ini kita lipat keluar, posisinya keluar ya, kita lipatnya posisinya keluar. Kemudian kita bentuk daun. Kita kasih tangkai daunnya dulu biar dia nggak usah pakai kawat lagi. Kemudian baru kita bentuk daun. Nih, jadi ukurannya segini teman-teman, untuk daunnya segini. Jadi dia itu daunnya udah bisa melengkung seperti ini ya, nggak usah dikasih kawat udah bisa melengkung. Nah, untuk jadi untuk satu buletan tadi ya, satu botol tadi kita bisa menghasilkan daun sebanyak nih ya, sebanyak 6 daun ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ukurannya lebih pendek lagi silahkan. Nih, ini kemudian kita cat bagian permukaannya ini dengan warna hijau ya. Kita catnya pada salah satu permukaan aja. Kalau misalnya bagian depan aja gitu ya. Ini kita cat sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Nih hasilnya seperti ini ya, daunnya. Kemudian kita akan aplikasikan daunnya, sekalian kita akan balut bagian batangnya ya. Nih kita menggunakan kresek warna hijau ya, biasa ya. Ini untuk membalut batangnya. Kita kasih lem dulu pada bagian bawah kelopak, kemudian kita balut dengan kresek warna hijau. Kemudian kita kasih jarak beberapa senti dari ini, dari di bawah kelopak ya, mungkin boleh 3 sampai 5 cm ya. Kemudian setelah itu kita kasih lem. Ini kita kasih lem dan kita tempelkan daunnya. Kemudian kita balut dengan kresek hijau ya. Kemudian kita kasih lem lagi dan kita tempelkan lagi daun yang kedua. Dikasih jarak beberapa senti ya, boleh 3 boleh 5 cm gitu ya, antara daun satu dan daun kedua. Silahkan aja dikasih jarak beberapa senti. Dan kita balut dengan kresek hijau lagi ya. Setelah itu kita balut sampai ke bawah ya. Untuk posisi daunnya mungkin bisa diusahakan saling berhadapan ya temennya. Ya teman-teman ya, untuk bunganya jadinya seperti ini untuk satu tangkainya ya. Kemudian kita bisa satukan ke sini ya. Kita satukan biar dia itu kelihatan lebih rimbun gitu ya. Kita satukan ke sini. Dan kita balut dengan kantong kresek ya. Jadi untuk jumlah bunga silahkan aja disesuaikan ya dengan ketersediaan bahan. Misalnya teman-teman punya bahannya berapa. Kalau ini Mama Sipa membuat sebanyak 10 bunga ya, karena untuk putiknya itu satu pak isinya 10. Berarti untuk satu rangkaian ini Mama Sipa membutuhkan 20 gelas plastik ya teman-teman ya. Membutuhkan 20 gelas plastik bekas teh manis Solo.
atau mungkin boleh bekas minuman kekinian yang lain, misalnya minuman ini ya, minuman kekinian yang lain, boleh es boba, boleh apa aja ya, seperti ini. Cantik ya teman-teman, jadinya warnanya itu sangat cerah gitu ya. Kemudian boleh kita tancapkan di media seperti ini ya. Untuk teman-teman yang baru menonton video ini ya, misalnya pengen tahu cara membuat ini, cara membuat media tanamnya ini, bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Ini terbuat dari kardus yang digunting ya, seukuran tinggi pot ini. Kemudian digulung-gulung dan diikat karet ya. Kemudian kita membuat tutupnya ini dari juga dari kardus juga ya, yang dibalut dengan kresek hijau. Ini kemudian kita tancapkan ya. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Demikian dulu ya teman-teman video kali ini, tutorial cara membuat kreasi bunga dari gelas plastik bekas es teh manis Solo ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mencoba untuk kreasi. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan keterbatasan menghalangi langkah kita untuk tetap berkarya.